Jadi kita itu rawat burung itu kita sesuaikan dengan kondisi burungnya, jangan kita itu egois gitu loh. Nah, kita ikuti aja kemauannya, otomatis kan burung nyaman. Yang penting itu rawat burung itu kenyamanan gitu loh. Jadi jangan harus gini kita aduh itu kasih jemur, nggak usah dijemur, mandi kita paksakan, aduh nggak usah dimandikan. Nah ini yang namanya ini rawatan yang menyiksa burung, bukannya kita itu bikin nyaman si burung, ya kan. Ya, jadi kita itu ikuti aja kondisi kacernya itu kayak gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicau mania, sobat kacer mania dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Jumpa lagi di channel CP Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang rawatan burung kacer untuk pekerja. Nah, apalagi ini ada pertanyaan dari atas nama Om Budi Aska. Itu Om Budi ini messenger saya lewat akun Facebook Budi Aska. Ini bertanya tentang Om, bahas dong rawatan kacer untuk pekerja yang terhalang 3 shift gitu. Jadi untuk rawatannya itu kayak gimana, ikuti terus ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, sebenarnya untuk rawatan itu, rawatan saya ini saya bilang cukup simpel, mudah gitu, tapi tergantung kita sendiri gitu, kita itu yakin atau enggak. Nah, jadi enggak, sebetulnya udah enggak pusing lagi gitu teman-teman, karena gini, untuk rawatan saya ini jadi enggak harus kita patenkan gitu loh, maksudnya kita harus ini harus dijemur. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita itu tetap lihat kondisi burungnya gitu loh. Jadi untuk burung itu enggak semua itu wajib jemur. Nah tapi harus diperhatikan ini teman-teman, untuk yang tidak boleh dijemur ini, yang tidak wajib dijemur ini, dengan alasan yaitu syarat wajibnya yaitu burung itu dalam kondisi over. Nah ini kalau burung over kita nggak usah kasih penjemuran dulu. Nah, jadi untuk rawatan pekerja itu, kalau misalkan burungnya itu yang di dalam itu burung-burung over, bakungan, galak, itu cocok banget ini. Nah, tapi kalau yang enggak bakungan tetap kita nanti bahas ya teman-teman. Maksudnya yang udah aman itu kayak gimana, yang udah memerlukan penjemuran gitu. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi gini, untuk rawatannya itu, misalkan kita itu pulangnya pagi, nah otomatis kan kita bisa rawat burung, ya kan? Ya udah kita cek dulu. Nah, misalkan nih yang udah ikut rawatan koloni ini ya pagi itu kan gini, pagi keluarkan koloni ya kan, ya nanti dilihat ini burung udah aman enggak untuk dilakukan penjemuran, udah bisa masuk jemur belum. Nah, misalkan belum, ya udah nggak usah dijemur dulu. Nah kayak gini kan udah pada tenang ya teman-teman. Ya alhamdulillah ini semua udah pada slow, tapi ini burung-burung juga masih bermasalah.
ini yang habis mabung itu nggak ada sebulan udah beral total. Sekarang dalam kondisi dorong bulu ekor. Nah, jadi ini kita sesuaikan kondisinya ya kan. Kalau misalkan burung itu udah memerlukan penjemuran ya, jadi nanti kita kasih penjemuran gitu. Nah yang belum ya nggak usah dijemur dulu, lanjut nanti setelah itu kita angin-anginkan ya kan, biar burung itu bisa puas bunyi, biar itu mau buang amarah-amarah yang terpendam. Nah, masuk ya kan. Nah, nanti baru setelah itu kita mandikan. Nah ini untuk burung yang udah bisa masuk extra fooding ya kan, itu kita habis mandi ini kita suapin aja untuk EF nya, kita ikuti kemauannya sampai habis berapa dengan cara kita suapin pakai tangan ya teman-teman, jangan taruh di cepuk karena nanti tetap porsinya itu beda kalau dikasih di cepuk sama dikasih lewat tangan. Nah, jadi nanti setelah itu setelah habis pemberian extra fooding kita kerodong lagi. Nah, dan untuk yang burung galak itu kalau saya untuk rawatan saya itu untuk saya sendiri biasanya saya ablak total ya teman-teman. Jadi kita itu rawat burung itu kita sesuaikan dengan kondisi burungnya, jangan kita itu egois gitu loh. Nah, kita ikuti aja kemauannya, otomatis kan burung nyaman. Yang penting itu rawat burung itu kenyamanan gitu loh. Jadi jangan harus gini kita aduh itu kasih jemur, nggak usah dijemur, nanti kita paksakan, aduh nggak usah dimandikan. Nah ini yang namanya ini rawatan yang menyiksa burung, bukannya kita itu bikin nyaman si burung ya kan. Ya jadi kita itu ikuti aja kondisi kacernya itu kayak gimana gitu. Yang namanya burung itu tetap gini teman-teman, walaupun cuaca itu hujan malam atau gimana itu tetap, kalau dia emang membutuhkan mandi ya mandi, kalau dia tidak membutuhkan mandi ya nggak mandi gitu loh. Nah itu. Dan untuk pulang misalkan sore ya teman-teman, pulangnya sore hari ya kan. Nah ini kan jadi dari sore itu ini kan otomatis kan setelah kita rawat dan pulangnya itu sore ya kan, itu otomatis dari pagi itu nggak usah dirawat dulu teman-teman, kita biarkan aja dulu ya kan. Misalkan burung itu yang masih galak-galak itu ya udah dari pagi kita koloni aja ya, koloni nanti pisahnya itu pas pulang aja. Jadi pas waktu pulang lanjut kita angin-anginkan, ini kan otomatis nggak bisa jemur ini ya kan. Dan nanti habis diangin-anginkan baru kita mandikan. Dan untuk yang burung udah aman, yang udah slow, yang nggak bagungan, nggak galak, itu kita rodong bisa, tapi jarak masih sebelah ya teman-teman, jangan terlalu jauh, nanti takutnya itu burung tetap waktu kita tinggal kerja itu tetap itu nanti bacot banget teman-teman kalau pas waktu dia itu nggak diablak sama teman-temannya itu. Nanti lanjut kayak rawatan pagi tadi, habis diangin-anginkan mandikan. Nah, dan untuk yang pulang malam itu jadi untuk rawatannya itu dari pagi sampai sore itu nggak usah dirawat, kita rawat itu pas waktu pulang aja. Jadi kita itu rawat burung itu dibikin simpel, nggak usah pusing-pusing gitu loh. Yang penting itu kita jadwalkan sesuai dengan urutannya gitu loh. Soalnya burung itu yang dibutuhkan, apalagi kacer ini kenyamanan rawatan
itu yang terjadwalkan itu tadi, bukannya terjadwalkan waktu tapi terjadwalkan dengan pola rawatannya sesuai urut-urutannya gitu loh. Jadi kita ibaratkan itu, kita itu didik anak kecil gitu loh. Jadi maupun itu yang udah rawatan koloni atau yang belum di koloni atau yang nggak main koloni, itu tetap kita jadwalkan gitu loh untuk pola rawatannya itu ya. Kalau untuk masalah penjemuran kayak gitu kan, ya kalau kita nggak bisa jemur ya nggak usah jemur dulu gitu loh, kita cukup kerodong aja ya kan. Nah untuk yang apa itu nggak bisa jemur ya udah nggak usah dijemur, kita ablak, malah justru kita ablak biar aja gitu loh. Jadi nggak usah dibikin ribet, yang penting itu sesuai dengan pola rawatannya. Jadi nanti otomatis burung itu hafal gitu loh dengan pola rawatan kita ya. Jadi nanti kita itu kayak gini, wah ini burung itu berpikiran gini teman, wah ini jadwalnya saat saya ketemu majikan saya, ini jadwalnya ini pagi harus gini ya kan. Nanti lanjut apa itu angin-anginkan, lanjut mandi, nah ini baru bisa masuk extra fooding. Wah nanti jadi burung itu hafal gitu loh. Jadi nggak usah kita apa itu kita paksa, itu burung udah hafal gitu dengan kegiatan dia itu. Jadi burung itu nyaman. Nah, yang dibutuhkan burung itu sebenarnya kan kenyamanannya gitu loh, bukan dengan apa itu waktunya gitu loh. Kenyamanan dengan rawatan kita, tapi kita itu harus sesuaikan dengan kebutuhannya gitu loh. Jadi kita itu tetap gini teman-teman, untuk yang namanya pemandian saya sarankan ya teman-teman, untuk pemandian ini kalau kacer, kalau saya itu sangat penting, karena kacer ini tidak bisa apa itu lepas dari mandi kalau menurut saya. Soalnya ini burung ini kan burung fighter, jiwa fighter, otomatis kita itu menyetabilkan fighternya dia gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mandi ini gitu loh. Yang penting kita itu tetap, walaupun itu mau hujan, mau malam hari atau gimana lah, maksudnya nggak bisa dijemur atau gimana, ya tetap kita tawarin aja mandinya. Nah nanti kan gitu, burung kalau emang nggak membutuhkan pemandian, badannya emang nggak over, otomatis burung itu nggak mandi teman-teman. Jadi nggak usah panik gitu loh. Jadi udah nggak zamannya lagi rawat kacer itu dibikin pusing, dibikin puyeng. Kita ikuti aja. Nanti kalau burung udah sehat ya tetap dia itu mau napel, gacor, penyakitnya itu sembuh. Tapi kalau saya tetap ya teman-teman, kalau saya tetap untuk rawatan itu yang saya pentingkan itu pondasi rawatannya dulu. Jadi kita itu kejar sehatnya dulu gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara misalkan burung itu, apalagi yang burung over itu ya tetap 0 extra fooding dulu. Nah itu teman-teman. Jadi untuk rawatannya itu untuk para pekerja itu nggak usah panik ya teman-teman. Jadi kita tetap bisa rawat burung dengan happy gitu loh, nggak bikin puyeng gitu loh, tidak terkendala jemur. Jadi kita apa itu untuk penjemuran, kalau misalkan ini ya teman-teman, nggak kan pulang sore otomatis nggak bisa jemur, apalagi pulang malam ya nggak bisa jemur. Ya kita nanti jemurnya itu waktu pas masuk pulang pagi itu. Nah karena kacer ini kebanyakan kan gitu teman-teman, justru malah kacer itu sebenarnya nggak kuat jemur sebenarnya, nggak terlalu membutuhkan penjemuran terlalu ekstrim gitu loh. Karena biasanya burung yang udah sehat itu biasanya penjemurannya itu juga cuma bentar teman-teman. Jadi kayak burungku ini yang masih rawatan restart ulang ini malah udah 1 bulan atau enggak 2 bulan ini enggak ada penjemuran ini, tapi burung tetap fit ya. Nah, karena kita itu bikin nyamannya dia gitu loh, otomatis burung itu sehat gitu loh.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pembahasan tentang rawatan kacer untuk para pekerja. Jadi saran saya, pesan saya untuk teman-teman yang terhalang waktu untuk rawatan itu tetap gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah dibikin pusing. Yang penting itu kita jadwalkan pola rawatan kita. Ibaratnya itu kita kunci biar burung itu hafal dengan rawatan kita, otomatis burung nanti itu terbiasa dan burung itu nyaman dengan sendirinya dengan rawatan kita gitu. Yang penting itu kita ikuti kemauannya si burung, kita kasih tawaran mandi, nah gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam kita mania, salam kacer mania, ora bagong, ora kacer.